wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Haidar Gumaigani dengan NPM 2023 10715285 dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek penambahan data yang berjudul penerapan algoritma Naive Bayes untuk menganalisis sentimen ulasan film berbasis dataset Kaggle. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Agenda presentasi saya terdiri dari 5 bagian. Pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep-konsep utama serta penelitian terdahulu. Selanjutnya metodologi penelitian menggunakan CRISP-DM, setelah itu hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Latar belakang. Perkembangan internet membuat jumlah ulasan film terus bertambah setiap harinya. Jika dilakukan secara manual, proses membaca ribuan bahkan jutaan ulasan tertentu membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya juga bisa subjektif. Karena itu dibutuhkan analisis sentimen yang mampu mengelompokkan opini menjadi positif atau negatif secara otomatis. Pada penelitian ini, saya memilih menggunakan algoritma Naive Bayes karena algoritma ini terkenal sederhana, cepat, memiliki performa yang baik pada data teks. Selain itu, Naive Bayes juga sering dipadukan dengan metode pembobotan TF-IDF, sehingga sangat cocok digunakan dalam klasifikasi dokumen atau ulasan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 4 poin. Pertama, bagaimana mengolah data ulasan film agar siap dianalisis. Kedua, bagaimana model klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Ketiga, bagaimana mengukur performa model menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan terakhir, bagaimana menginterpretasikan hasil klasifikasi tersebut menjadi informasi mengenai opini penonton. Sedangkan tujuan penelitian ini tentunya untuk menjawab seluruh rumusan masalah tersebut secara sistematis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 3 manfaat utama. Manfaat praktis yaitu membantu industri film memahami kecenderungan opini penonton sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi maupun strategi pemasaran. Manfaat akademis yaitu menambah referensi penelitian mengenai analisis sentimen menggunakan Naive Bayes. Sedangkan manfaat teknis adalah memberikan contoh implementasi metode CRISP-DM dan Pipeline Processing yang dapat direplikasi pada penelitian lainnya. Agar penelitian lebih terarah, saya memberikan beberapa batasan dataset Kaggle. Sentimen hanya terdiri dari 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Algoritma yang digunakan hanya multinominal Naive Bayes tanpa dibandingkan dengan algoritma lain. Tahapan penelitian menggunakan CRISP-DM hingga tahap evaluasi dan belum mencakup implementasi aplikasi atau deployment. Pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa konsep utama. Pertama adalah data mining sebagai proses menemukan pola data, kemudian analisis sentimen yang merupakan bagian dari natural language processing, selanjutnya text processing yang berfungsi membersihkan data teks, kemudian TF-IDF sebagai metode pembobotan data, dan terakhir Naive Bayes sebagai algoritma klasifikasi probabilistik yang digunakan dalam penelitian ini. Slide ini menunjukkan rumus dasar TF-IDF dan Naive Bayes. TF-IDF digunakan untuk mengubah teks menjadi angka sehingga dapat diproses oleh komputer. Semakin penting suatu kata dalam sebuah dokumen, maka bobot TF-IDF-nya akan semakin tinggi. Sedangkan Naive Bayes menghitung probabilitas suatu dokumen termasuk ke dalam kelas positif atau negatif berdasarkan kemunculan kata-kata di dalamnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode CRISP-DM. Metode ini terdiri dari 6 tahap, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Namun penelitian saya hanya dapat tahap evaluasi karena
aplikasi tidak termasuk ruang lingkup penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Naive Bayes masih menjadi salah satu algoritma yang efektif untuk analisis sentimen. Ada beberapa yang membandingkan Naive Bayes dengan BLSTM maupun SVM. Hasilnya menunjukkan bahwa model deep learning memiliki kelebihan tertentu. Naive Bayes unggul dari sisi efisiensi dan kecepatan. Kontribusi penelitian saya adalah menggunakan dataset ulasan film dari Google yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan data media sosial. Pada tahap business understanding, saya mendefinisikan permasalahan yaitu banyaknya ulasan film yang sulit dianalisis secara manual. Target penelitian adalah memperoleh akurasi minimal 80%, kemudian tahap data understanding dilakukan eksplorasi dataset untuk target kualitas data. Ditemukan beberapa noise seperti penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten, tanda baca, angka, serta kata-kata yang tidak memiliki pengaruh terhadap sentimen. Selanjutnya adalah tahap data preparation. Pertama, yaitu scaffolding untuk mengubah seluruh huruf menjadi kecil. Kemudian tokenizing, yaitu memisahkan kalimat menjadi kata. Lalu support removal untuk menghapus kata umum yang tidak memiliki makna sentimen. Setelah itu, stemming untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar. Terakhir dilakukan transformasi menggunakan TVDF. Dataset kemudian dibagi menjadi data aktif sebesar 80% dan data uji sebesar 80%. Pada tahap modeling, dataset yang telah diproses digunakan untuk melatih model Naive Bayes. Model kemudian melakukan prediksi terhadap data uji. Selanjutnya, performa model diukur menggunakan 4 metrik utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan advance score. Selain itu, digunakan confusion metric untuk mengetahui distribusi kesalahan klasifikasi. Penelitian dilaksanakan selama 6 minggu, dimulai dari pengumpulan data, memahami karakteristik dataset, melakukan processing, membangun model, mengevaluasi hasil, hingga menyusun data penelitian. Hasil processing menunjukkan bahwa jumlah kata unik berkurang secara signifikan setelah stop word removal dan stemming. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembersihan data berhasil, mengurangi kata-kata yang tidak relevan, sehingga model dapat belajar lebih efektif. Selanjutnya, data dibagi menjadi 80% data aktif dan 20% data uji. Slide ini menampilkan confirmation metric. Dari total 2000 data uji, terdapat 878 ulasan positif yang berhasil diprediksi dengan benar dan 857 ulasan negatif yang juga berhasil diprediksi dengan benar. Kesalahan klasifikasi masih ada, namun distribusinya relatif seimbang sehingga tidak menunjukkan adanya bias terhadap salah satu set kelas sentimen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 86,75%, precision sebesar 86%, recall sebesar 87,8%, dan advance score sebesar 86,9%. Seluruh nilai tersebut telah melampaui target awal, yaitu minimal 80%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan ulasan film. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Naive Bayes mampu mengenali pola sentimen pada ulasan film dengan cukup baik. Naive juga membantu meningkatkan kualitas representasi data, sehingga proses klasifikasi menjadi lebih akurat. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Model masih mengalami kesulitan memahami kalimat yang mengandung sarkasme atau makna ambigu, karena Naive Bayes hanya melihat pola kemunculan kata. Kesimpulan dasar. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil membangun model analisis sentimen menggunakan Naive Bayes dengan akurasi sebesar 86,75%.
sehingga target penelitian berhasil dicapai. Tahapan pre-processing terbukti mampu meningkatkan kualitas data. Selain itu, penerapan metode CRISPR membantu penelitian berjalan secara sistematis. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan agar ditambahkan kategori dan saya akan coba membandingkan dengan algoritma lain seperti SVM maupun deep learning serta mengembangkan metode yang mampu memahami kalimat sarkasme agar penelitian ini dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.